Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nur Syamsiadila, rekan saya Ocha Delani Sutra, Siti Halimatus Sadianasa, dan Nimade Musfiratu Yaumidara Palgia. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai teori kontrak sosial. Selamat menyaksikan. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini untuk memperkenalkan konsep dasar teori kontrak sosial yang akan diterapkan pada konteks bisnis atau organisasi. Nah, sebelumnya sudah ada yang namanya konsep Kantian yang merupakan konsep yang elegan, namun sulit untuk diterapkan secara langsung dalam situasi bisnis. Untuk memajukan serta mengembangkan etika berbasis tindakan adalah dengan memasukkan ide-ide pokok atau dasar dari kontrak sosial. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kontrak sosial. Jadi, kontrak sosial itu menurut Thomas Hobbes itu adalah perjanjian antar individu untuk melepaskan hak-hak individunya dan selanjutnya akan dialihkan kepada pemimpin, atau perjanjian antara pemimpin dan rakyat-rakyatnya. Gagasan ini sudah menjadi bagian yang penting dalam teori politik. Dan juga banyak praktisi bisnis itu sudah menemukan gagasan bahwa rule of the games atau melengkapi sistem hukum yang dihasilkan dari kesepakatan antara pemain yang berpengalaman atau pihak-pihak yang sudah berpengalaman. Namun nih teman-teman, tidak semudah itu untuk mencapai titik untuk memutuskan aturan semacam itu. Setelah menguraikan tentang ide yang mendasari etika berbasis kontra, di sini juga akan didiskusikan tentang apa sih yang dimaksud dengan hukum destruktif dan keadilan, dan juga mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan pandangan kontraktarian yang mana adanya kepengambilan keputusan atau kesepakatan masyarakat melalui apa yang benar dan apa yang salah, dan juga gagasan bahwa etika didasarkan pada kesepakatan itu sudah mendapat dukungan besar bagi organisasi atau bisnis. Pendekatan ini akan menjawab dan memeriksa lebih lanjut lagi dengan hal yang cukup besar bagi siapa saja yang peduli dengan dasar praktik dalam pengambilan keputusan etis dalam organisasi. Nah, selanjutnya itu adalah kontraktualisme. Nah, di sini ada juga yang mengartikan kontraktualisme itu adalah suatu konsep teoritis filsafat dalam teori politik dalam hal terbentuknya warga masyarakat, legitimasi modern atau legitimasi latihan politik dalam elit penguasa dalam struktur penguasaannya. Nah, tetapi di sini yang mana kontraktualisme itu adalah suatu perkembangan teori etika berbasis tindakan yang memiliki daya tarik intuitif yang bermacam-macam. Nah, historisnya dianggap gini, jika diterapkan pada suatu bangsa dan negara. Jadi gagasan bahwa organisasi sosial itu dibentuk dari kesepakatan antar warga negara, yang mana adanya mungkin terjadinya perjanjian itu bukan karena kejadian tertentu, tapi karena dapat dilihat juga dari hal yang tersirat, misalnya pemilihan pemimpin atau raja atau elit penguasa agar adanya keamanan sosial, menjaga ketertiban sosial. Nah, di sini jika diterapkan dalam situasi lain, kita memiliki gagasan bahwa kewajiban moral ini didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka mungkin tidak dalam konteks kerja hukum. Jadi hal ini jelas menimbulkan pertanyaan, bukan bagaimana praktiknya, terus khususnya bagaimana kesepakatan ini dapat terjadi dan apakah kesepakatan ini dibatasi atau yang lainnya, dan begitulah hal-hal selanjutnya. Dan apabila perjanjian ini diingkari atau kesepakatan ini diingkari, bagaimana sanksinya dan bagaimana pembenarannya.
Masalah terakhir dieksplorasi dari game teori yang based mathematically. Artinya misalnya melalui model seperti priori dilemma. Kita semua tahu situasi di mana semua orang itu memiliki kepentingan untuk menjaga kesepakatan, untuk menjaga perjanjian. Tapi ada godaan yang terbesar untuk melanggarnya. Contoh lain yaitu game teori misalnya. Kadang-kadang disebut hak milik bersama berdasarkan gagasan aset seperti tanah bersama dan yang lainnya, dan mendapat disisihkan keuntungan untuk semua orang. Akan tetapi akan mendapat keuntungan yang besar bagi pihak individu yang melakukan pelanggaran tersebut. Dari adanya pelanggaran tersebut karena ada godaan yang besar, mungkin karena keuntungan yang besar, sehingga tingkat kekayaan akan menjadi lebih cepat, maka perlu ada sanksi yang besar pula agar tidak banyak pihak-pihak yang tergoda untuk melakukan pelanggaran dari kesepakatan yang telah disepakati bersama, karena itu adalah tindakan kecurangan. Nah, sanksinya mungkin berupa reputasi, dan orang tidak akan lagi percaya dan tidak mau lagi bermitra dengan orang tersebut, dan itu akan mengakibatkan risiko jangka panjang. Orang tidak akan pernah percaya lagi karena tindakan yang dilakukannya sebelumnya yaitu melanggar perjanjian gitu. Jadi memilih mitra itu juga merupakan hal yang paling penting juga, karena kita harus memilih orang yang benar-benar kokoh terhadap janjinya, orang-orang yang benar-benar sepakat, yang benar-benar mau mematuhi apa yang dia janjikan. Jadi dia tuh memiliki tanggung jawab yang besar dalam perjanjiannya tanpa tergoda dengan harta-harta atau kekayaan yang membuat mereka mungkin akan lebih cepat kaya atau lebih cepat memiliki harta yang banyak. Untuk mengatasi hal tersebut, kita juga benar-benar melakukan kesepakatan atau perjanjian yang mana biasanya perjanjian harus dibuat oleh agen rasional yang menghormati moral orang lain, yang mana yang memberikan tautan dengan tujuan fundamental, misalnya memberikan dasar yang stabil untuk menjalankan bisnis tanpa konsekuensi, tanpa membatasi, misalnya memberikan kebebasan bertindak dari agen yang berpartisipasi dengan cara apapun yang dapat mereka terima. Nah, ini mungkin cukup sulit untuk dikelola. Kita mungkin menginginkan keadilan, namun keadilan itu sendiri yang sulit untuk didefinisikan. Jadi sebenarnya yang terpenting itu adalah keadilan, yang mana agen juga mendapatkan keuntungan. Jadi berjalan sesuai dengan kesepakatan yang sudah diterapkan sebelumnya. Untuk hal tersebut, satu cara yang dikembangkan oleh John Rawls 1997, yang mana ide pokoknya bahwasanya suatu agen itu melakukan hal tersebut karena dia mengetahui apa keuntungan yang mereka dapatkan, sehingga dia akan mudah untuk melakukan pelanggaran dari perjanjian tersebut. Nah, di sini kita memposisikan bahwasanya agen ini tidak mengetahui perjanjian dan apa yang menguntungkan mereka. Sementara gagasan dari Rawls ini memasuki pada tahap etika terapan, artinya pada tahap pengimplementasian. Nah, sulit untuk melihat bagaimana hal itu dapat dioperasionalkan atau dijalankan. Bahkan jika memang itu dimaksudkan, bagaimana sebenarnya seseorang itu bekerja di balik layar ketidaktahuan mereka. Nah, bagaimana seseorang itu mengabaikan sebagai kekuatan dan sikapnya untuk menghindari risiko jika dianggap sebagai interpretasi teori yang literal. Lalu apa yang sebenarnya didasarkan pada luar cita-cita Kantian dalam menghormati otonomi moral orang lain? Nah, kemungkinan yang sangat terbatas yaitu yang mana beberapa pihak hanya terbatas perhatiannya pada persetujuan aturan main saja, tanpa dia melihat bagaimana usaha patungannya gitu.
Jadi dia hanya misalnya ada perjanjian nih, lalu dia tidak membahas secara detail bagaimana ini dapat dijalankan, bagaimana konsekuensi dan lain sebagainya. Dia hanya melihat oh ini keuntungannya, maka dia melakukan persetujuan tanpa melihat aturan mainnya. Jadi dia tuh melakukan persetujuan saja. Nah, dan jika ingin perjanjian itu dapat berjalan, ya memang harus adanya keadilan tentu, dan mempertimbangkan berbagai perspektif agen yang terlibat. Nah, ini tampaknya masuk akal meskipun tanpa membahas banyak masalah tentang etika atau efek pada orang lainnya. Nah, itulah yang dimaksud dalam pengenalan kontraktualisme. Jadi adanya suatu kesepakatan dengan adanya keadilan. Nah, yang terakhir teman-teman, bahwasanya teori kontrak sosial ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi kalangan ahli bisnis, akademis, dan praktis. Nah, namun dalam pendekatan ini perlu adanya landasan yang kokoh agar tidak merosot, agar tidak lari pada lari menjadi relativisme budaya, yang mana tindakan dianggap bermoral hanya karena persetujuan satu kelompok saja. Jadi di sini yang terpenting itu juga adanya konsisten dalam kontrak sosial untuk menafsirkan bagaimana kontrak sosial dalam suatu organisasi. Itu juga hal yang terpenting bagi para pemula atau yang baru dasar-dasar mengenai kontrak sosial bisnis ini. Baiklah, selanjutnya saya Nimade Musfiratu Yomidara Pragia akan melanjutkan presentasi ini, yaitu mengenai hukum dan keadilan. John Rawls merumuskan ada dua prinsip keadilan distributif. Yang pertama yaitu the Great Equal Principle, di mana bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud. Dan yang kedua, dia mengatakan bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa. Nah, kata keadilan memiliki berbagai konotasi seperti hukuman yang diberikan atas suatu tindakan kejahatan atau kompensasi bagi korban kejahatan dan kecelakaan. Atau bentuk lainnya seperti keadilan distributif. Keadilan distributif ini berkaitan dengan bagaimana barang-barang ekonomi seperti tanah, kekayaan, sumber daya alam, dan lain-lain itu dapat didistribusikan dengan adil. Contohnya, di negara Inggris perdebatan mengenai keadilan distributif atas penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan tinggi yang tidak menyebar secara merata itu menjadi permasalahan yang tidak hanya sebatas nilai fundamentalnya saja, tetapi juga atas setiap penyelewengan siapa yang akan diuntungkan. Cara alternatif untuk memandang keadilan adalah melalui proses alokasi sumber daya daripada hanya melihat hasilnya saja. Sementara seorang revolusioner ingin mengubah distributif yang dianggap tidak adil dengan kekerasan, hukuman perpajakan untuk lebih berfokus kepada mekanisme alokasi sumber daya di suatu negara agar lebih adil dan masuk akal. Contohnya seperti perpajakan, pengeluaran publik, itu mengecek perangkat untuk memastikan apakah bisnis itu sudah terlaksana dengan baik, kemudian melawan tindakan monopoli dan praktik perdagangan tidak adil lainnya. Buku berjudul Theory of Justice karangan John Rawls ini secara eksplisit membahas bagaimana masyarakat mengembangkan kebijakan dan prosedur mengenai keadilan distributif. Ini sangat relevan dengan kontrak sosial, yaitu kesepakatan masyarakat atas aturan dasar keadilan ekonomi melalui proses demokrasi. Di sisi lain, karya John Rawls ini bertolak belakang dengan karya dari Robert Nozick, yang teori keadilan ekonominya itu didasarkan pada gagasan tentang hak.
Nah, hal ini didukung juga oleh seorang filsuf yang berasal dari Inggris pada abad ke-17, yaitu John Locke, orang yang secara moral berhak atas apa yang mereka hasilkan. Nah, secara pandangan aktivitas ekonomi ini sangat menekankan kebebasan individu dan minim atas campur tangan negara dalam aksi pasar, sehingga superstar dalam masyarakat seperti artis, pengusaha, dan lain-lain layak mendapatkan pendapatan dan kekayaan yang besar jika mereka sebagai individu menghasilkan pendapatan tersebut dengan usaha mereka sendiri gitu. Contoh seperti seorang artis gitu, dia melakukan konser. Nah, ketika dia mengadakan konser untuk dirinya sendiri, lalu ternyata banyak nih penonton yang datang untuk ikut dalam konsernya. Jadi kan kayak tiket itu banyak terjual ya, sehingga dikarenakan dia memiliki fans yang banyak. Nah, itu menjadi wajar kenapa mereka mendapatkan gaji yang besar, karena dia juga memberikan nilai ekonomi terhadap dirinya sendiri. Dalam menjalankan sebuah organisasi, konsep keadilan sangatlah penting. Bagaimanapun, kita ingin mengatur aktivitas staf, membuat aturan dan regulasi organisasi, maka kita harus selalu peka terhadap kebutuhan untuk melakukan penilaian dalam situasi-situasi berbeda untuk memberikan keadilan yang wajar. Jadi, dalam praktiknya, gagasan keadilan itu tidak terelakkan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang teori kontrak sosial dalam konteks bisnis. Salah satu pendekatan pengembangan norma moral perilaku dalam masyarakat menekankan pada kebebasan masyarakat atau kelompok untuk memutuskan sesuatu sendiri melalui kesepakatan anggota kelompoknya. Ide anggota kelompok atau masyarakat bebas untuk membuat peraturan mereka sendiri. Ide ini dapat dipertahankan jika ide tersebut dibuat atas dasar teoritis dan praktis. Suatu kelompok mungkin merasa lebih termotivasi untuk menerapkan aturan yang telah mereka sepakati dengan bebas serta memantau kinerja anggota kelompok lainnya. Pendekatan pada kebebasan untuk memutuskan sesuatu ini dan otonomi sejalan dengan pandangan umum masyarakat bahwa dalam melestarikan kebebasan bebas untuk berpendapat adalah tujuan utamanya, asalkan ada mekanisme untuk menengahi akibat dari kebebasan tersebut. Tindakan bebas tersebut dapat membatasi kita dengan cara tertentu tanpa merugikan, kecuali adanya untuk perlindungan. Sayangnya, seluruh pendekatan ini tampaknya berjalan teratur ke dalam masalah relativisme budaya, di mana untuk teori kontrak sosial ini hingga menjadi layak dari jarak jauh itu harus menentukan proses yang mempertahankan ukuran kebebasan yang sesuai saat mencapai sistem moral yang telah diterapkan. Secara khusus, ada beberapa hal yang dinilai penting. Yang pertama yaitu norma universal norma, di mana penerimaan beberapa fitur yang diakui secara universal dari sistem moral yang harus tercermin dalam kontrak sosial. Yang kedua, mekanisme untuk mencapai, meninjau, dan memperbarui perjanjian atau persetujuan. Yang ketiga, mekanisme untuk mencapai kesepakatan di batas-batas kelompok yang berbeda atau dalam kasus keanggotaan kelompok yang banyak. Terus keanggotaan yang banyak kelompok. Terus yang keempat, cara menghadapi perbedaan dalam kekuatan dan pengaruh anggota kelompoknya.
Di sini saya akan membahas secara singkat masalah dari pendekatan ini, di mana yang pertama, apakah benar-benar memberikan model etika bisnis atau pada kenyataannya benar-benar yang berkaitan dengan manajemen praktis, aturan, prosedur dan konvensi. Jika kita misalnya ada suatu buku yaitu tentang selling in other countries, yaitu menjual di negara lain, kita menemukan banyak nasihat praktis tentang bagaimana seseorang harus menyapa orang-orang di bagian dunia yang lain, dimana kita harus seharusnya bernegosiasi akan dilanjutkan dan terus melakukan negosiasi dan melanjutkan negosiasi tersebut. Namun pada faktanya mungkin berpandangan sempit karena konvensi semacam ini sering dikaitkan dengan gagasan tentang martabat pribadi, rasa hormat, dan kewajiban bersama. Misalnya dalam memberikan dan menerima hadiah. Lebih lanjut lagi, kita mungkin menghadapi masalah apakah pembayaran komisi besar kepada seorang pejabat itu seperti suap atau praktik yang diterima di komunitas itu. Kita dapat menerima bahwa etika konvensional memasuki perdebatan ini dalam kerangka norma secara umum, secara universal, dan juga sebagai kritik terhadap keseluruhan proses dalam memberikan kebebasan dan otonomi yang dijanjikan. Aspek positif di pendekatan ini dari sudut pandang ahli teori manajemen adalah perhatian yang diberikan pada sistem, batasannya dan interaksinya. Banyak dalam etika mengambil perspektif universalis yang kuat sehingga perbedaan antar kelompok diabaikan atau dibiarkan secara implisit. Namun banyak manajemen prihatin dengan kekhususan dan perbedaan antara sistem organisasi ini. Hal ini dapat dilihat dari meluasnya penggunaan metode analisis studi kasus sebagai sarana pengajaran, sehingga menekankan perlunya pengembangan keterampilan diagnosis dan analisis yang relevan dalam konteks tertentu dan untuk sampai pada rekomendasi yang sesuai dengan kekhususan suatu situasi yang ditinjau dari sejarah suatu sistem, lingkungan pada saat itu, serta orang-orang yang terlibat. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke teori kontrak sosial integratif, di mana teori kontrak sosial integratif ini adalah teori etika bisnis yang berasal dari Thomas Donaldson dan Thomas Dunphy, dan sangatlah dipengaruhi oleh teori kontrak sosial pada filsuf politik seperti Thomas Locke dan John Rawls. Tujuan dari teori kontrak sosial integratif ini yaitu untuk menyediakan kerangka kerja di mana keputusan manajerial dan bisnis dapat dibuat sehubungan dengan dampaknya terhadap komunitas yang relevan, norma etika dari kemungkinan standar moral secara universal. Teori kontrak sosial integratif ini dia menggabungkan dua kontrak, yaitu kontrak sosial yang bersifat umum dan kontrak sosial yang bersifat spesifik. Kontrak sosial yang bersifat umum maksudnya yaitu kontrak yang dibuat dalam dunia bisnis dalam bentuk peraturan-peraturan untuk menjalankan usahanya. Sedangkan kalau dia bersifat spesifik, kontrak yang mengikat suatu komunitas yang menentukan perilaku bagaimanakah yang dapat diterima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hypernorms. Hypernorms adalah prinsip-prinsip mendasar sehingga menurut definisi, prinsip hypernorms ini melayani untuk mengevaluasi norma agar lebih baik, menjangkau ke akar apa yang etis untuk kemanusiaan. Sangat penting untuk pengoperasian model hypernorms ini. Nah, hypernorms ini berhubungan dengan hak-hak universal. Yang pertama, hak untuk tidak diperbudak dan memiliki hak untuk keamanan fisik, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak didiskriminasi, yaitu hubungan yang tidak ada keseimbangan satu sama lain. Lalu hak untuk hidup, partisipasi politik, penjelasan dan persetujuan, kepemilikan properti, martabat yang sama bagi setiap pribadi manusia. Selanjutnya ada kontrak sosial makro. Pada level ini, kontrak sosial makro mendefinisikan aturan di mana kontrak sosial makro akan dibentuk.
yaitu dengan memberikan kondisi yang diperlukan agar model kontrak dapat berjalan dengan baik. Komoditas ekonomi lokal diberi ruang bebas moral untuk menghasilkan norma-norma etika bagi anggotanya melalui kontrak sosial makro ini. Kontrak sosial makro yang menghasilkan norma harus didasarkan pada persetujuan dengan hak yang mutlak agar menjadi kewajiban bagi anggota di dalam suatu komunitas. Norma kontrak sosial makro harus sesuai dengan hypernorms. Aturan yang menjadi prioritas seperti aturan pada hypernorms harus digunakan untuk menyelesaikan konflik di antara norma kontrak sosial makro yang saling bersaing. Walaupun tidak sepenuhnya jelas pada tingkat apa dan oleh siapa yang mendefinisikan dan menegakkan aturan prioritas ini, harus tetap diasumsikan bahwa hal-hal tersebut dianggap sah oleh pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya ada kontrak sosial mikro. Berbagai macam sistem dapat mengembangkan kontrak sosial mikro ini, di mana daftar di bawah ini memberikan beberapa contoh. Tingkatan sistem yang lebih tinggi harus mematuhi aturan yang diberikan, yang mana pertama harus dicatat secara khusus. Tingkatan sistem yang lebih tinggi seharusnya tidak terlalu perspektif. Nah, komoditas ekonomi yang membuat kontrak sosial mikro yaitu mencakup pada yang pertama kelompok informal dalam organisasi, yang kedua kelompok formal dalam organisasi, yang ketiga perusahaan, yang keempat industri, yang kelima asosiasi profesional, yang keenam organisasi nasional, yang ketujuh organisasi internasional, dan yang kedelapan negara. Pada tahap deskripsi ini, norma aktual yang akan dikembangkan sebagai bagian dari kontrak sosial mikro. Contoh norma tertentu dapat mencakup yang pertama, tidak berbohong di dalam kontrak. Yang kedua, tidak memutus hubungan kontrak. Yang ketiga, menyediakan tempat kerja yang aman. Yang keempat, memberikan preferensi pekerjaan pada staf lokal. Yang kelima, memberikan preferensi kontrak pada pemasok lokal. Norma tersebut termasuk prioritas yang harus ada untuk menjadi batas antara operasi norma sistem mikro tertentu. Contohnya bisa seperti ketika sebuah perusahaan internasional sedang mempertimbangkan praktik kerja di dalam pabriknya di berbagai negara. Nah, aturan prioritas yang disarankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi terjadi hanya dalam satu komoditas saja, yang tidak memiliki efek merugikan yang signifikan pada manusia atau komunitas lain, dan diatur oleh norma komunitas itu sendiri. Yang kedua, norma-norma komunitas untuk menyelesaikan prioritas harus diterapkan, sepanjang tidak menimbulkan dampak yang merugikan terhadap manusia dan komunitas lain. Yang ketiga, semakin luas atau lebih global komunitas yang menjadi sumber norma, semakin besar prioritas yang harus diberikan kepada norma tersebut. Yang keempat, norma yang penting untuk pemeliharaan lingkungan ekonomi dan lingkungan ekonomi tempat terjadinya transaksi harus memiliki prioritas di atas norma yang berpotensi merusak lingkungan tersebut. Yang kelima, beberapa norma yang saling terlibat, pola konsistensi di antara norma-norma alternatif memberikan dasar untuk pembuatan prioritas. Yang keenam, norma yang terdefinisi dengan baik biasanya harus memiliki prioritas di atas norma yang lebih umum. Baiklah, itulah presentasi kami pada kesempatan ini mengenai teori kontrak sosial. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.